Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam ibadah secara online. Tetapi kita masih tetap bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita sampai saat ini. Walaupun keadaan, kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah secara bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita percaya dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa menolong kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita siap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan atas kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu sampai saat ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang bersama-sama untuk menyembah Engkau Raja kami. Kami sungguh percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama menyertai kami, melawat setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami untuk menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kiranya hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kasih-Nya yang begitu besar telah dilimpahkan atas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Amin. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia,
Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kuatkan hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Bersyukur Tuhan, terima kasih ya Allah, anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang menghidupkan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu yang besar itulah yang memberikan kami pengharapan. Anugerah-Mu yang besar itulah yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kuatkan hatiku, kuatkan hatiku, tinggikan nama-Mu. Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku
Haleluya. Engkau adalah anugerah yang terbesar yang telah kami terima sampai saat ini ya Tuhan. Dan kami terus menyembah Engkau, kami terus menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sampai saat ini. Kami terus memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus angkat pujian kita kepada Raja kita. Mari kita terus membesarkan dan meninggikan namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
olehnya. Jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Kami hidup oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Dan Engkau telah membuktikan itu di atas kayu salib. Engkau mati untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang dapat memulihkan hidup kami. Hanya kuasa-Mu yang mendapat membangkitkan roh kami lebih lagi Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan kami dapat dibentuk lebih lagi Tuhan. Kami dapat menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Menjadi apa yang Engkau mau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan untuk kesempatan kembali bersama-sama beribadah walaupun masih secara online. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah menaati Tuhan pada masa yang sulit. Dan tema ini kita akan belajar dari kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perintah untuk menaati Tuhan adalah perintah yang unconditional. Atau perintah untuk menaati Tuhan adalah perintah yang tanpa syarat. Yaitu bahwa kita diperintahkan untuk menaati firman-Nya dalam kondisi apapun. Akan ada ujian dan godaan yang membawa kita kepada pilihan taat kepada firman Tuhan atau tidak. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19-25, di sini Petrus menasihatkan kita mengenai hal ketaatan kepada Tuhan apapun harganya. Petrus mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat dosa dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi Petrus mengatakan bahwa kita akan mengalami penderitaan. Apakah kemudian bisa disebutkan sebagai pujian kalau kita menderita oleh karena kesalahan kita sendiri? Dan kemudian dorongan di sini untuk menanggung penderitaan dalam hal menaati Tuhan, kemudian dilanjutkan oleh Petrus dengan nasihat bahwa kita harus belajar dalam keteladanan yang diberikan oleh Yesus. Selanjutnya dia katakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan apa yang ditinggalkan oleh Yesus? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kita didorong untuk taat, menaati firman Tuhan, dan hal ketaatan kepada firman Tuhan ada harga yang kita harus tanggung. Ada penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya itu adalah hal yang sulit. Ya, ada mungkin khususnya pada masa-masa yang sulit. Ada masa-masa yang sulit di mana kita sulit untuk taati firman Tuhan, atau hal ketaatan firman Tuhan bisa membawa kita pada masa-masa yang sulit. Atau ketaatan kepada firman Tuhan bisa membawa kita kepada situasi yang berbahaya, ada ancaman bagi kita. Nah, dalam Lukas 6 ayat 33-35, di situ dikatakan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun juga mengasihi orang lain. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun seperti itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa kalau kita kemudian berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, ya nggak ada gunanya. Orang jahat juga lakukan seperti itu. Melakukan kebaikan kepada orang yang baik, ya nggak ada bedanya. Orang jahat pun mampu. Tetapi kemudian Yesus melanjutkan di sini bahwa kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Mengasihi musuhmu. Siapakah musuh kita? Pasti yang menjadi musuh kita adalah orang-orang yang merugikan kita, orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu yang buruk terhadap kita, atau yang dikategori musuh adalah orang-orang yang mungkin
merugikan nama baik kita, atau orang-orang itu yang memusuhi kita, atau banyak hal yang kemudian kita kategorikan orang ini musuh kita. Dan Yesus mengatakan, kasihi musuhmu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada firman Tuhan, kasihi, kemudian ternyata orang yang saya kasih ini adalah orang baik, maka mudah, tidak sulit untuk taat. Tapi hal perintah, kasihi musuhmu, kasihi orang yang menganiaya kamu, kasihi orang yang merugikan kamu, kasihi orang yang menipu kamu, itu sesuatu yang sulit. Sulit sekali. Karena apa? Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melakukan sesuatu kebaikan kepada orang yang memang baik. Tetapi kita diminta untuk melakukan kebaikan kepada orang yang jahat, orang yang merugikan kita. Dan disitulah di saat dimana menaati firman Tuhan adalah hal yang sulit. Tidak mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang memusuhi kita. Tidak mudah bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang merugikan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kasihi. Jadi kasih perintah Tuhan kepada kita, dan kita diperintahkan untuk menaati dalam kondisi apapun. Sekalipun kita menghadapi masalah, sekalipun orang yang kita diperintahkan untuk mengasihi tidak layak untuk menerimanya, kita diperintahkan. Itu sebabnya menaati Tuhan seringkali membawa kita pada masa-masa yang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab itu ada tokoh-tokoh yang ketaatannya diuji melalui api. Ada yang menang, ada yang kalah pada masa pencobaan. Nah, contoh yang pertama adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu lebih mendengarkan perintah daripada iblis, daripada Tuhan. Mereka lebih mendengarkan godaan daripada iblis, daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu kisahnya bahwa setelah Adam dan Hawa ketahuan berbuat dosa, kemudian Tuhan berkata, di manakah kalian? Dan seperti mungkin ini kenapa kalian sudah ditanyain ya, kenapa kalian kok bisa lebih taat kepada iblis daripada taat kepada firman-Ku? Kemudian apa yang dilakukan oleh Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah. Kemudian jadi Adam menyalahkan Hawa. Kemudian apa yang terjadi dengan Hawa? Hawa mengatakan ular. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Adam dan Hawa di sini gagal. Mereka melewati api, melewati ujian untuk ketaatan mereka, dan mereka ternyata gagal. Kemudian Raja Saul karena takut kepada orang Israel dan mau menjaga mukanya di depan orang Israel, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tindakan itu adalah pemberontakan kepada Allah. Dia adalah seorang raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Alkitab itu ada orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk satu jabatan tertentu. Dan Saul itu telah dipilih, diurapi menjadi raja. Kemudian apa yang dilakukan oleh Saul? Oleh karena dia mau menyelamatkan mukanya, mau melindungi mukanya supaya tidak malu di depan orang Israel, dan karena dia takut kepada orang banyak, kemudian dia melakukan sesuatu yang bukan tugasnya. Dia mulai mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan sebenarnya itu adalah tugasnya Samuel yang adalah seorang imam. Dan kemudian ada perintah juga, karena waktu itu mereka sedang berperang, ada perintah kepada Saul. Hal-hal yang harus dilakukan setelah dalam peperangan dan setelah peperangan. Dan Saul tidak menaati secara total perintah itu. Dan kemudian Tuhan marah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Saul ini melakukan beberapa kali ketidaktaatan. Dan akhirnya kemudian kerajaannya diambil daripadanya. Dan kemudian kita tahu cerita bahwa akhirnya Daud terpilih menjadi raja. Kemudian yang berikut adalah Harun. Musa ini sedang ada di gunung bersama dengan Tuhan dan sedang mau menerima 10 hukum Taurat daripada Tuhan. Dan orang Israel yang mungkin bosan karena Musa ini nggak turun-turun gunung. Dan kemudian mereka mulai ribut, mungkin mulai ramai, dan akhirnya yang anehnya adalah kemudian Harun. Seharusnya Harun kalau dia menempatkan dirinya sebagai wakilnya Musa, pemimpin yang dipilih bersama dengan Musa, waktu orang Israel ini mulai memberontak, mulai bersungut-sungut, mulai marah, seharusnya apa yang dilakukan oleh Harun? Seharusnya Harun mulai mengatakan, "Hei orang Israel, bertobatlah. Jangan lakukan itu. Ingat loh, kalian ini sekitar 400 tahun lebih menjadi budak di Mesir. Kalian menderita sebagai tenaga kerja paksa. Dan menderita sedemikian rupa, dan kalian melihat sendiri dengan mata kalian bagaimana Allah menghukum Mesir dengan ada 10 tulah untuk melawan Firaun, supaya Firaun melepaskan kalian keluar dari Mesir. Dan selama dalam perjalanan kalian telah melihat banyak mujizat. Janganlah memberontak kepada Tuhan." Tapi yang menyedihkannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Harun tidak kuat.
Waktu dia Harun menghadapi, mungkin waktu Musa ada bersama dengan Harun, Harun dengan gampang bisa menaati Tuhan. Tetapi waktu Musa tidak ada, dia sendirian dan dia tidak berani. Mungkin dia tetap percaya kepada Tuhan, Harun tetap menghormati Tuhan, tetapi karena kerumunan orang banyak ini, orang yang banyak kemudian mulai mempengaruhi Harun, dan akhirnya Harun kemudian ikut di dalam hal pembuatan, mengumpulkan emas perak dan kemudian membuat patung lembu emas, dan kemudian orang Israel menyembah kepada patung ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, ketaatan mereka kepada Tuhan diuji. Dan sekali lagi ada yang gagal, ada yang menang. Yang salah satunya yang menang adalah Abraham. Di dalam bahwa Abraham ini taat kepada Tuhan sekalipun ada harga yang harus dibayar. Dan salah satu ujian yang paling terbesar, dan menurut saya ini adalah ujian yang paling terbesar bagi Abraham, adalah ketika dia diperintahkan untuk mempersembahkan anak tunggalnya Ishak sebagai korban di Gunung Moria. Nah, kemudian setelah ternyata dalam kita tidak tahu bagaimana pergumulannya, Abraham naik ke Gunung Moria dan mempersembahkan anaknya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu si Abraham ini sudah mengambil pisau dan sudah menikam anaknya yang tunggal itu, kemudian ada suara. Dan di sini saya akan baca dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kata Tuhan kepada Abraham, "Aku bersumpah demi diriku sendiri," demikianlah firman Tuhan, "karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Mengapa? Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Waktu Abraham taat, bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, proses yang panjang untuk mendapatkan anak tunggalnya Ishak. Kemudian Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya, dan ini adalah ujian yang berat. Perintah Tuhan kepada Abraham, persembahkan anakmu. Dan kemudian Abraham tidak bisa langsung, "Oke Tuhan, saya persembahkan anakku." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu yang dipersembahkan, oke persembahkan kambing domba itu, dengan gampang bisa. Tetapi yang mau dipersembahkan sebagai korban bahkan adalah anak. Jadi Abraham, saya yakin bahwa Abraham menghadapi pergumulan yang berat. Mau taat kepada Tuhan atau tidak? Karena perintah Tuhan, bunuh anakmu, persembahkan sebagai korban bakaran di hadapanku. Nah, ini perintah Tuhan. Dan itu adalah anaknya, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah anak tunggalnya. Anak perjanjian. Anak yang dijanjikan. Dan perintah kepada Abraham untuk menaati. Dan Abraham pada saat ini adalah mengalami masa yang tersulit dalam hidupnya untuk menaati firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham memang pantas disebut sebagai bapa orang beriman. Dia menaati Tuhan. Dan oleh karena dia menaati Tuhan, kemudian Allah mengatakan, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Dan kemudian Allah memberikan janji berkat kepada Abraham. Dan kalau Bapak Ibu membaca dalam Keluaran Kejadian 22 ayat 16 sampai 18, berkat-berkat yang akan diberikan kepada Abraham. Dan alasan pemberian berkat itu adalah apa? Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan dalam Kejadian 26 ayat 3 sampai 5, Allah memberkati Ishak oleh karena kataan Abraham. Ya, saya akan baca dengan cepat. Dalam Kejadian 26 ayat 3 sampai 5. "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu Allah akan kuberikan negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh karena keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan-Ku dan hukum-Ku." Alasan Allah memberkati Abraham, alasan Allah memberkati Ishak adalah oleh karena apa? Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Abraham adalah contoh teladan yang terbaik
mengenai seorang yang menaati Tuhan walaupun dia menghadapi masa yang sulit. Dan pada hari ini saya ingin melanjutkan dengan menaati Tuhan pada masa yang sulit, belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Bapak Ibu silakan baca di rumah, yaitu dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Di pada hari ini kita akan belajar menaati Tuhan pada masa yang sulit. Bagian yang pertama yaitu belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, kemudian nanti dalam kesempatan berikutnya saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai menaati Tuhan pada masa yang sulit, bagian yang kedua, dan juga masih berbicara dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi pada hari ini sekali lagi mari kita belajar hal menaati Tuhan pada masa yang sulit dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel kemudian pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku, kemudian kerajaan selatan itu ada terdiri dari 2 suku. Pada tahun 722, kerajaan utara runtuh pada tahun 722 oleh serangan bangsa Asyur. Kemudian kerajaan selatan runtuh pada tahun 605 oleh serangan Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Dan peristiwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah pada peristiwa ketika orang di Israel, kerajaan selatan, kemudian diserang oleh Nebukadnezar, kemudian ada orang-orang yang diangkut ke dalam pembuangan. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri ayat-ayat itu, yaitu dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Mari kita melihat satu-satu. Mari kita akan melihat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menaati Tuhan pada masa-masa yang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dikatakan dalam ayat 1 bahwa pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel mengepung Yerusalem. Nah, Yoyakim ini Raja Yehuda. Jadi apa yang terjadi pada saat Nebukadnezar datang ke kerajaan selatan, datang mengepung Yerusalem, Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian perkakas-perkakas rumah Allah diambil oleh Nebukadnezar dan dibawa. Jadi perkakas-perkakas dalam bait Allah itu dibawa ke tanah Sinear dan ditaruh dalam rumah perbendaharaan dewanya Raja Nebukadnezar. Kemudian bukan hanya Raja Yoyakim dan perkakas-perkakas dalam bait Allah yang diangkut oleh Raja Nebukadnezar, tetapi orang Israel. Orang Israel yang berasal dari keturunan raja, kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap, dibawa ke Babel untuk bekerja di istana raja. Dan dalam rombongan orang-orang terpilih, jadi di antara orang Israel dipilih orang-orang yang pintar, orang-orang yang perawakannya baik, yang sehat, orang-orang yang gagah perkasa, dibawa ke kerajaannya Nebukadnezar untuk dipekerjakan dalam kerajaannya Nebukadnezar. Dan di antara orang-orang itu ada siapa? Ada Daniel, ada Hananya, ada Misael, dan Asaria. Nah, waktu mereka tiba ke Babilonia, tiba di istananya Nebukadnezar, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau mungkin sebelum diubah namanya, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, mereka diberikan fasilitas kerajaan, dan sebenarnya fasilitas kerajaan ini adalah ujian bagi mereka. Fasilitas kerajaan yang disediakan bagi mereka itu adalah ujian bagi mereka. Ujian untuk tetap mempertahankan diri sebagai orang yang taat kepada firman Tuhan atau tidak. Dan dalam kitab Daniel, baik Sadrak, Mesak, dan Abednego maupun Daniel sendiri mengalami masa-masa yang sulit. Dan mereka berhasil membuktikan bahwa sekalipun untuk taat kepada Tuhan, ancamannya adalah mereka akan bisa mengalami kematian. Tetapi mereka tetap menaati firman Tuhan sekalipun mereka akan kehilangan nyawa mereka. Nah, jadi waktu mereka tiba di kerajaannya Nebukadnezar, mereka diberi fasilitas dan sebenarnya fasilitas itu adalah ujian bagi mereka. Mereka harus makan dari minuman dan makanan yang sama dengan raja. Jadi mereka sebenarnya kalau orang yang tidak terlalu peduli mereka, wah keren nih ya. Sebenarnya mereka adalah bangsa yang diangkut ke pembuangan, bangsa jajahan. Kemudian bekerja, dapat kesempatan untuk menjadi pegawai istana dan bisa makan. Bahkan bayangkan bahwa mereka memiliki menu makanan dan minuman yang sama dengan raja. Jadi dan masa training ini 3 tahun.
Kalau mereka sudah selesai 3 tahun training, maka mereka akan bekerja di istana raja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka harus makan makanan raja. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Dan walaupun memang mereka juga dikasih nama baru seperti Daniel. Daniel diberi nama baru Belsyazar, kemudian Hananya diberi nama Sadrak, kemudian Misael diganti namanya menjadi Mesak, Asaria menjadi Abednego. Jadi mungkin mereka tidak mau pakai itu, tidak mau Daniel, Hananya, Misael, Asaria, masih pakai nama mereka. Dikasih nama, dan kemungkinan besar Belsyazar, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah nama-nama ciri khas dari orang-orang dari kerajaan Babilonia. Nah, mungkin bagi mereka ngapain ganti-ganti nama saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin berkenaan dengan nama mereka diganti, mereka tidak terlalu keberatan. Apalah arti sebuah nama? Ya mungkin tidak terlalu, silakan ganti namaku, tidak apa-apa. Tetapi ada bagian di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang mereka tidak bisa nego di sini. Hal kamu ganti namaku, nggak apa-apa. Tetapi berkenaan dengan makan dari santapan yang sama dengan raja, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinego. Dan kemudian mereka berani melawan ini sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Bagaimana respon mereka? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana respon mereka kepada fasilitas dari kerajaan yang sebenarnya itu adalah ujian bagi mereka. Apa respon mereka? Dalam Daniel 1 ayat 8 mengatakan, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi bagi Daniel, hal makan dari santapan raja, minum dari anggur yang disajikan kepada raja, itu adalah hal kenajisan. Dan itu makanya dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel mengatakan Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam suku-suku tertentu seringkali makanan itu sebelum disajikan kepada raja dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan dalam hal peristiwa ini kemungkinan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di sini melihat bahwa hal makanan raja ini mungkin sudah dipersembahkan kepada dewa-dewanya, dewa-dewa yang disembah oleh orang bangsa Babilonia. Dan mereka melihatnya bahwa kalau mereka makan makanan ini, maka itu seperti menajiskan diri. Bukan hanya karena makanan itu dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi minum anggur-anggur dan segala makanan yang mungkin bagi mereka ini tidak pantas untuk dimakan. Ini menajiskan diri mereka. Dan kemudian mereka menolak untuk makan itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Ini sebenarnya hal mereka menolak untuk makan santapan raja. Karena bagi mereka Daniel mengatakan bahwa hal makan santapan raja itu seperti menajiskan diri mereka. Dan mereka tidak melakukan itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Daniel? Berkatalah kepada Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberikan sayur dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Daniel menantang. Jadi di sini Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria seperti menantang begini. Mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan semua makanan, minuman, santapan raja. Tetapi mereka kan pegawai istana. Ingat bahwa mereka seperti melewati masa percobaan selama 3 bulan dan selama 3 tahun. Dan kalau ternyata mereka lulus selama 3 tahun, maka mereka akan menjadi pegawai resmi. Mungkin mereka seperti tenaga honorer selama 3 tahun. Dan mungkin setelah kalau lulus 3 tahun, maka mereka akan menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai tetap. Nah, di situ apa kata Daniel? Daniel katakan begini, Pak, mungkin juru yang suka sajikan makanan. Pak, tes. Jadi kalau kamu takut bahwa jangan sampai, karena bayangkan hanya minum apa? Makan sayur dan minum air putih. Sedangkan raja itu saya yakin bahwa segala jenis daging-dagingan dimakan. Segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan dimakan. Makanan-makanan yang nampaknya bergizi. Dan Daniel mengatakan begini, Pak,
Jadi ya pegawai istana ini, pemimpin pegawai istana ini takut, jangan kalau saya kasih kalian hanya minum air putih dan makan sayur, bagaimana nanti perawakan kalian? Saya bisa dimarahin karena kalian ini adalah orang-orang terpilih yang dilatih untuk menjadi pegawai istana. Jadi memang harus dirawat baik-baik. Kemudian Daniel mengatakan, coba aja Pak, ayo 10 hari ya, ayo kita coba. 10 hari kami hanya makan sayur dan minum air putih dan lihat perawakan kami. Kalau ternyata perawakan kami jadi kurus, kerempeng dan kelihatan kurang gizi, oke lah, kami makan aja santapan raja. Tapi kalau ternyata 10 hari perawakan kami lebih baik daripada calon-calon pegawai istana itu yang makan dari santapan raja, maka izinkan kami untuk terus makan hanya dengan sayur-sayuran dan minum air putih dan tidak makan dari santapan raja. Dan kemudian permintaan mereka disetujui. Ya akhirnya mereka kemudian hanya makan sayur, kemudian minum air putih. Nah setelah lewat 10 hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan diet makan sayur dan minum air putih, hasilnya adalah apa? Kemudian setelah 10 hari, kemudian pegawai istana ini kemudian melihat, mungkin pemimpin pegawai istana ini mengatakan, tolong panggil itu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Panggil ke sini. Dan kemudian Hananya datang, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria datang menghadap kepada pemimpin pegawai istana. Dan waktu pemimpin pegawai istana melihat mereka setelah 10 diet makan sayur dan hanya minum air putih, apa yang terjadi dengan mereka? Perawakan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, perawakan mereka adalah setelah 10 hari makan makanan yang hanya sayur dan minum air putih. Apa yang terjadi? Perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu muncul, loh kok Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ini, loh kok malah setelah 10 hari hanya konsumsi makanan yang begitu sederhana. Kok mereka kelihatan lebih gemuk, lebih sehat daripada mereka yang makan dari santapan raja. Dan mereka juga pintar. Mereka ada orang pintar. Biasanya orang kalau kurang gizi kan kemudian mempengaruhi juga kecerdasannya. Dan mereka berempat ini, mereka gemuk, mereka kelihatan sehat. Dan kemudian juga dalam pengetahuan, mereka juga memiliki seperti menjadi orang yang pintar, orang-orang yang bijak. Dan itu oleh karena peristiwa itu apa yang terjadi? Kemudian akhirnya pemimpin pegawai istana itu mengatakan, oke, selanjutnya tak apa-apa, kalian tidak perlu makan dari santapan raja. Silahkan melanjutkan kalian makan apa yang kalian ingin makan. Dan kalau pilihan kalian untuk makan itu adalah sebagai ketaatan kepada Tuhan, sebagai tindakan untuk tidak menajiskan dirimu dengan santapan dari raja. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi selanjutnya? Tak lama kemudian mereka juga dibawa menghadap Nebukadnezar. Kemudian mereka menghadap Nebukadnezar karena itu adalah mungkin ujian yang terakhir sebelum kemudian ditabiskan menjadi pegawai tetap istana kerajaannya Nebukadnezar. Mereka dibawa menghadap Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Pemimpin pegawai istana ini kemudian membawa mereka menghadap Raja Nebukadnezar. Kemudian raja ini bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian, ini Alkitab yang mencatat Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja Nebukadnezar bercakap-cakap dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria atau Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi waktu Raja Nebukadnezar ini bercakap-cakap dengan mereka? Alkitab mencatat bahwa di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Kemudian akhirnya dari mungkin ini sebenarnya waktu mereka bertemu dengan Raja Nebukadnezar itu interview terakhir. Waktu Raja Nebukadnezar ngobrol dengan mereka dan Raja Nebukadnezar takjub dan kagum bahwa di antara semua orang yang ada, orang-orang pintar, orang-orang berilmu yang ada di kerajaannya, ahli jampi di seluruh kerajaan Nebukadnezar, tidak ada orang yang sepintar Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dan kemudian akhirnya mereka diterima, lolos kemudian menjadi karyawan tetap atau menjadi
PNS dari kerajaannya Babilonia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian dicatat bagian Alkitab juga bahwa ini siapa? Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ini. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua orang ahli jampi di seluruh kerajaan Nebukadnezar. Dan kemudian mereka menjadi apa? Mereka menjadi juru bicara dan penasehat Raja Nebukadnezar. Di dalam bagian 1 ayat dalam Daniel itu dikatakan bahwa dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, ditanyakan raja kepada mereka. Jika Raja Nebukadnezar memerlukan tanya hal-hal yang berkaitan dengan hikmat dan pengetahuan, raja akan bertanya kepada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kita tahu cerita ini, kemudian Daniel kemudian menjadi orang yang hebat. Dan kalau Bapak Ibu melihat dalam Daniel pasal 2 ayat 49, di situ dikatakan bahwa atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tetap tinggal di istana. Tidak tahu berapa lama waktu kemudian Daniel tetap tinggal di sana, mungkin seperti tinggal di istana untuk menjadi wakil dari Raja Nebukadnezar ini, menjadi penasehatnya. Tetapi kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi apa? Seperti pemimpin atas semua wilayah Babel. Berkat Allah ada di atas mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan itu mendatangkan berkat, ketidaktaatan itu tidak mendatangkan berkat. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hal ketaatan mereka kepada firman Tuhan membawa mereka pada masa yang sulit dan beresiko bahwa mereka bisa kemudian dipecat oleh karena hal menantang orang yang mengurus makanan di istana bahwa izinkan kami makan hanya sayur dan minum air putih selama 10 hari. Dan bandingkan kami dengan mereka yang makan dari santapan raja. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, secara logika, saya bukanlah ahli gizi. Tapi bagaimana mungkin orang hanya minum air putih, makan sayur kemudian gemuk? Mungkin memang biasanya orang kalau mau istilahnya detox, ya mungkin mau diet supaya kurus, langsing, makanannya itu sayur, buah, sama air putih. Itu adalah makanan-makanan untuk diet supaya orang lebih kurus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego justru makan makanan yang seperti ini. Mereka menjadi gemuk, mereka menjadi sehat, mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Dan kita melihat di sini bahwa kalau seandainya contoh 10 hari, kemudian 10 hari ternyata mereka kurus kerempeng, mereka kurang gizi, kemudian mungkin waktu tes IQ-nya hasilnya jelek sekali gitu. Mungkin apa yang terjadi dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka bisa saja dipulangkan atau bisa kemudian menjadi budak atau dikasih pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Karena mereka dibawakan sebagai orang-orang pilihan, dianggap bahwa mereka mampu untuk menjadi pegawai istana, tetapi ternyata mereka kurus, kurang gizi, dan mungkin IQ-nya jongkok. Mereka ada orang-orang yang bukan orang-orang yang pintar, dan bisa saja ancaman bagi mereka adalah ditaruh di posisi yang rendah atau kemudian malah mungkin juga mendapatkan hukuman. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sesuai dalam Daniel 1 ayat 8, mereka berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Dan ketaatan mereka ini, walaupun ketaatan mereka ini adalah berisiko ancaman nyawa mereka, berisiko terhadap ancaman posisi jabatan mereka turun. Hal ketaatan mereka kepada firman Tuhan, ancamannya adalah mereka tidak bisa lolos untuk menjadi pegawai istana. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menaati Tuhan. Menaati Tuhan. Dan waktu mereka menaati Tuhan, Tuhan turun tangan. Ketaatan kepada firman Tuhan selalu akan mendatangkan berkat. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita taat kepada Tuhan itu bersifat kondisi. Ya kalau tidak terlalu berbahaya, saya taat kepada Tuhan. Ya ketaatan kita itu kita yang putuskan, saya mau taat atau tidak. Kalau itu kemudian menyulitkan saya atau kemudian ketaatan saya itu membawa saya kepada situasi yang bahaya, saya nggak mau taat. Mari Bapak Ibu, dalam Alkitab
Ada banyak tokoh-tokoh yang mempertaruhkan nyawanya untuk taat kepada firman Tuhan. Tapi Allah adalah Allah yang setia. Ketika kita taat kepada firman-Nya, menaati firman-Nya sekalipun taruhannya adalah nyawa kita, sekalipun kita pun dibawa kepada masa-masa yang sulit, kita akan menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan. Tetapi jika engkau taat kepada firman Tuhan, maka Allah akan turun tangan, Allah akan membela engkau, Allah akan melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi dengan mereka? Jadi waktu mereka taat, dan apa yang terjadi dengan Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego? Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Mereka tidak dihukum, mereka lebih sehat, mereka menjadi orang yang lebih pintar. Menjadi orang yang lebih pintar, bahkan dikatakan bahwa mereka adalah orang yang 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang yang ada. Orang-orang berilmu, bahkan ahli-ahli jampi yang ada di kerajaannya Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang setia. Waktu Allah memerintahkan kita untuk taati firman-Nya, ada berkat di balik setiap ketaatan. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang menggoda Adam dan Hawa. Kemudian akhirnya Adam dan Hawa kemudian mengalami kebinasaan, mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Yesus datang untuk memberikan kita hidup, dan hidup itu dalam kelimpahan. Dan kunci untuk hidup yang di kelimpahan, kunci untuk kita mengalami hidup, kunci untuk kita diberkati, kunci untuk kita mengalami berkelimpahan adalah jika kita menaati firman-Nya. Taat dulu. Waktu engkau menaati firman-Nya dengan rela bayar harga apapun, rela menembus badai, rela menembus resiko apapun, menempuh resiko apapun untuk menaati firman-Nya. Dan jika kita taat kepada firman-Nya, Bapak Ibu akan melihat bahwa Allah akan turun tangan. Karena berkat Allah akan turun kepada orang-orang yang menaatinya. Saya akan baca dengan cepat daftar berkat bagi orang-orang yang taat firman-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Saya akan bacakan list ini. List ini, daftar ini adalah berkat bagi orang yang apa? Mendengarkan suara Tuhan Allah, melakukan dengan setia perintah-Nya, dan menaatinya. Yang pertama adalah, di sini saya baca saja, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang teguh kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Kemudian yang berikut, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sarankan nanti setelah ibadah ini, baca Ulangan pasal 28 secara menyeluruh. Di situ Bapak Ibu akan melihat berkat Allah bagi orang-orang yang menaati firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sudah bulan Februari. Sudah hampir setahun kita bergumul oleh karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita semua pasti tidak pernah berpikir bahwa kita akan berada di masa-masa yang sulit selama masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama masa pandemi COVID-19 ini, dari tahun lalu dan sampai hari ini, kemudian juga mendengar prediksi dari tokoh-tokoh dunia, mereka mengatakan bahwa kita masih akan melewati masa-masa yang sulit sekitar 4-5 tahun. Ya. Dan waktu saya membaca itu, wah, masih ada 4 tahun lagi. Gimana kehidupan kita di masa akan datang? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama masa pandemik, hampir semua orang di seluruh dunia mengalami penderitaan. Penderitaan yang pertama apa? Bergumul masalah ekonomi. Orang hilang pekerjaan, atau tetap bekerja tetapi gaji dikurangi, atau tetap bekerja tanpa gaji. Kemudian apa yang berikut? Kemudian setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendengarkan berita orang meninggal. Kita bersyukur buat media sosial seperti Facebook. Hampir setiap hari Bapak Ibu, hati hancur melihat orang-orang yang meninggal dunia. Dan yang paling sedih dari orang-orang yang meninggal dunia oleh karena COVID-19 adalah cara penguburannya. Di mana yang menguburkan bukan anggota keluarga. Anggota keluarga tidak ada kesempatan untuk melihat wajah orang yang dikasih sebelum tutup peti. Tidak bisa mengantar sampai ke kuburan, melihat dari jarak jauh. Dan itu adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Banyak orang meninggal, banyak orang menderita. Kemudian apa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Anak-anak. Saya membaca artikel bahwa di seluruh dunia anak-anak menderita dengan sekolah online. Mereka bergumul, tidak ketemu guru, hanya menatap layar iPad, layar laptop, layar HP, kemudian belajar. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian terjadi banyak penganiayaan. Suami menganiaya istri, kemudian orang tua menganiaya anak oleh karena masa yang sulit. Dan apalagi Bapak Ibu penderitaan kita pada masa-masa seperti ini. Bergumul tidak bisa beribadah secara onsite. Kenapa? Waktu kita ngumpul dalam satu ruangan, apalagi kalau ruangan itu AC, maka jika satu aja orang yang positif COVID-19, maka seluruh orang di ruangan itu bisa terpapar oleh COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi marilah pada masa-masa yang sulit seperti ini, mari bertekad, saya tetap menaati Tuhan. Saya tetap menghormati Tuhan. Saya tetap beribadah kepada Tuhan. Saya tetap menaati firman-Nya Tuhan di dalam segala keadaan. Saya mau menjadi seperti Abraham. Abraham yang mendengarkan firman Tuhan. Abraham yang memelihara kewajibannya kepada Tuhan, yaitu melakukan segala perintah dan ketetapan dan hukum Tuhan. Saya akan menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetap akan menaati Tuhan, tetap akan menghormati Tuhan, tetap berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri saya dengan apapun. Pada masa-masa yang sulit seperti ini Bapak Ibu, sulit sekali. Dan pada hari ini saya ingin bertanya, selama masa-masa pandemik ini Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang tidak bisa beribadah onsite, saya mau bertanya bagaimana kehidupan rohanimu? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana ketaatanmu, kecintaanmu kepada firman Tuhan? Bagaimana ketaatanmu kepada firman Tuhan? Dan pada hari ini Bapak Ibu kita akan memasuki masa-masa yang lebih sulit di masa-masa akan datang. Mari bertekad, aku akan taat kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, sekalipun aku harus menderita, aku akan taat firman Tuhan. Dan karena Allah adalah Allah yang setia. Jika pada masa-masa yang sulit ini Bapak Ibu kita taat kepada Tuhan, kita tetap menghormati Tuhan, seperti Abraham tetap mendengarkan firman-Nya dan memelihara kewajiban kita kepada Tuhan, tetap memelihara perintah-Nya, ketetapannya dan hukum-hukum Tuhan, Bapak Ibu, Allah akan memberkati engkau. Allah akan memelihara engkau. Dan mungkin kita tidak, bagaimana caranya Tuhan memelihara saya? Mungkin Bapak Ibu katakan, bagaimana mungkin Tuhan memelihara saya? Hilang pekerjaan. Kesana kemari cari pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Allah punya banyak cara, punya banyak pintu untuk memberkati kita. Tugas dan tanggung jawab kita hanya taat kepada Dia. Cintai Tuhan, hormati Tuhan, taati firman-Nya. Maka Allah akan bertindak. Kalau Allah sanggup memberkati Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang hanya makan sayur dan minum air putih, mereka perawakannya sehat dan gemuk. Mereka menjadi orang yang pintar, maka Allah yang sama juga sanggup melakukannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi ketaatan kepada firman Tuhan kadang-kadang membawa kita pada masa yang sulit. Ketaatan kepada firman Tuhan kadang-kadang juga membawa kita kepada situasi yaitu resiko kehilangan nyawa kita.
atau pada masa yang sulit. Sangat sulit untuk menaati Tuhan pada masa-masa yang sukar. Tapi mari Bapak Ibu, situasi apapun, cintai Tuhan, taati Tuhan, hormati Tuhan. Dan mari seperti sekali lagi saya ingin membaca bagian itu pernyataannya Daniel. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dan mari kita seperti Abraham menjadi orang yang Allah katakan, aku bersumpah akan memberkati engkau Abraham. Aku bersumpah akan memberkati engkau Ishak oleh karena ayahmu Abraham mendengarkan firmanku, memelihara kewajibannya terhadapku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaati firman Tuhan, apapun resikonya, apapun harga yang kita harus bayar. Mari taati firman-Nya. Dan Bapak Ibu akan melihat tangan Allah akan turun menolong dan memberkati kita. Tangan Allah akan turun untuk melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman pada hari ini. Kami mau menaati Engkau pada masa-masa yang sulit. Apapun situasinya, apapun keadaannya Tuhan, kami akan menaati firman-Mu. Kami akan menghormati Engkau. Kami akan takut kepada firman-Mu. Kami akan menaati firman yang Kau telah sampaikan kepada kami. Kami akan hidup sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pelajaran dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terima kasih buat pelajaran dari tokoh-tokoh di Alkitab yang memilih taat kepadamu. Dan kami juga melihat bahwa karena mereka taat kepadamu, maka Engkau memberkati, Engkau setia memberkati, memelihara, dan melindungi. Bapa dalam surga, saat ini berdoa bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menguatkan mereka dengan tekad yang bulat untuk tetap mengasihi Engkau, tetap mengiring Engkau, tetap menyembah Engkau, dan tetap menaati seluruh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menaati firman-Nya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita adakan perjamuan kudus 1 kali sebulan untuk memperingati kematian Tuhan dan untuk juga memperingati kasih Allah dalam kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau adalah Allah yang setia. Tak terselami dalamnya, lebarnya, dan tingginya kasih-Mu. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami dapat selalu datang kepadamu untuk memohon pengampunan dosa, untuk memohon belas kasihan-Mu. Pada hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dan sekali lagi kami akan datang dalam iman kepadamu Tuhan untuk mempercayai kasih-Mu. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membagikan unsur perjamuan kudus kepada anggota keluarga di rumah. Saya mempersilakan. Jika sudah dibagikan, mari kita mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman. Apa yang teruskan kepadamu telah aku Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mengangkat cawan di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah selesai melakukan perjamuan kudus, dan pada saat ini mari kita menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk jemaat Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, pada saat ini kami menaikkan doa di hadapan-Mu. Firman-Mu berkata 2-3 orang sepakat, maka Allah Bapa di surga menjawab. Dan kami datang kepadamu menyatukan hati dengan seluruh jemaat-Mu untuk menaikkan doa kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan Kabinet Menteri, berdoa buat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kiranya mereka bekerja sama, Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan Tuhan untuk bersama-sama bekerja untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di negara ini. Kami juga berdoa buat hikmat dan kebijaksanaan dalam memilih vaksin untuk dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa buat dana yang dibutuhkan untuk membeli vaksin dalam jumlah yang cukup besar. Dan kami juga berdoa buat proses vaksinasi untuk seluruh warga negara Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat semua pengusaha, para pelaku usaha di negara ini, perusahaan-perusahaan, kiranya Engkau memberkati orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Engkau membuka jalan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Dan kami semua tahu bahwa ada krisis ekonomi di berbagai negara, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu punya jalan untuk memelihara kami. Dan pada saat ini kami berdoa buat jemaat Bethesda, jemaat Anugerah, dan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Jika ada di antara mereka yang sakit, Engkau menjamah dan sembuhkan. Jika ada di antara mereka yang kekurangan, Engkau adalah Yehova Jireh yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha hadir, yang senantiasa berjanji menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah pada hari ini. Dan Bapak Ibu mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah yang tak terbatas adanya dicurahkan di atas hidupmu, usahamu, dan keluargamu. Dan kiranya kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara engkau, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.